Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 11, yaitu pada pokok pembahasan tentang termokimia. Dan salah satunya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Masih bersama saya untuk mendukung channel ini. Tentunya saya minta untuk tekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan entalpi reaksi atau delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Menentukan entalpi reaksi atau delta H reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus kaji dulu apa yang dimaksud dengan entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar atau delta HF0 adalah kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, adik sudah membahas tentang jenis-jenis entalpi, ada entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, dan sebagainya. Salah satunya kita akan menggunakan data entalpi pembentukan standar untuk menghitung delta H reaksi. Baik, saya akan lanjutkan konsep penentuan entalpi reaksi atau delta H reaksi dengan entalpi standar adalah dengan menganggap zat-zat reaksi akan mengalami reaksi penguraian dan zat-zat hasil reaksi akan mengalami reaksi pembentukan. Adik tentu masih ingat bahwa dalam suatu reaksi kimia ada yang namanya prereaksi dan ada namanya hasil reaksi. Yang di sebelah kiri disebut sebagai prereaksi, yang sebelah kanan disebut sebagai hasil reaksi atau produk. Nah, dalam konsep ini, prereaksi dianggap mengalami reaksi penguraian, yaitu pemecahan diuraikan menjadi hasil reaksi, sementara hasil reaksi akan mengalami reaksi pembentukan, yaitu terbentuk suatu produk. Dengan konsep seperti ini, kita bisa menuliskan bahwa delta reaksi pada umumnya sebenarnya merupakan penggabungan delta entalpi pembentukan standar. Dengan demikian kita menulis delta reaksi sama dengan sigma atau jumlah delta HF0 hasil reaksi yang mengalami reaksi pembentukan dikurangi dengan sigma delta HF0 reaksi. Kenapa ada tanda negatif di sini? Karena awalnya sebenarnya delta HF itu kan pembentukan. Kemudian karena kita anggap reaksi mengalami reaksi penguraian, maka reaksinya akan dibalik. Kemudian kita akan masukkan tanda minus di sini. Jadi dengan demikian delta reaksi sama dengan sigma delta HF0 hasil reaksi dikurangi sigma delta HF0 reaksi. Ya, kita akan lanjutkan. Kita akan coba masukkan ke persamaan reaksi seperti apakah aplikasinya. Misalnya jika kita memiliki reaksi sebagai berikut, 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2. Maka nilai entalpi reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Delta reaksi sama dengan sigma delta HF0 atau entalpi pembentukan standar hasil reaksi dikurangi jumlah entalpi pembentukan standar reaksi. Kita kaji hasil reaksinya adalah yang sebelah kanan kan, berarti CO2. Kemudian kita tulis delta reaksi sama dengan 2 kali delta HF0 CO2. Kenapa ada angka 2? Karena koefisien CO2 adalah 2. Jadi kita tulis 2 kali delta HF0 CO2 dikurangi dengan prereaksinya ada 2, yaitu CO dan O2. Kita tulis min 2 kali delta HF0 CO, karena koefisiennya 2, ditambah dengan 1 kali delta HF0 O2, karena koefisien O2 adalah
1. Jadi intinya sebelum menentukan delta reaksi ini, kita tentukan dulu hasil reaksinya yang mana, reaksinya yang mana. Dari situ kita bisa menuliskan, setelah kita bisa tentukan, kita tinggal memindahkan berapa koefisiennya kita tulis. Kalau dia 2 misalnya 2 kali, kalau misalnya dia 1 koefisiennya 1 kali. Jadi dengan demikian, kalau kita punya persamaan reaksi seperti ini, maka delta reaksinya kita tulis 2 kali delta F0CO2 dikurangi 2 kali delta F0CO ditambah 1 kali delta F0O2. Ya, sampai di sini ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan jika misalnya dalam perhitungan seperti apakah aplikasinya. Ya, misalnya kita memiliki contoh soal sebagai berikut. Tentukanlah entalpi reaksi pembakaran propana berikut. C3H8 gas ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Jika diketahui data sebagai berikut. Entalpi pembentukan standar C3H8 sama dengan minus 104 kJ per mol. Delta atau entalpi pembentukan standar CO2 sama dengan min 393,5 kJ per mol. Dan entalpi pembentukan standar untuk H2O adalah min 285,8 kJ per mol. Mungkin kita bertanya kenapa entalpi pembentukan standar oksigen tidak diketahui. Ada ketentuan bahwa entalpi pembentukan standar untuk unsur nilainya sama dengan 0, sehingga tidak usah kita tulis. Dan dalam soal ini pun tidak diketahui. Jadi kalau misalnya kita menemukan unsur seperti ini, misalnya oksigen, O2, H2, N2, unsur bebas, maka nilai entalpi pembentukan standarnya adalah sama dengan 0. Ya, baik, akan kita lanjutkan. Kita akan selesaikan soal ini. Seperti apa langkah penyelesaiannya? Kita kembali ke konsep bahwa delta reaksi sama dengan sigma delta F0 hasil reaksi dikurangi sigma delta F0 reaksi. Kita tulis delta reaksi sama dengan, kita masih ingat konsep yang tadi ya, bahwa hasil reaksi dan reaksi. Dalam reaksi ini yang menjadi hasil reaksi adalah CO2 dan H2O. Kita tulis 3 kali delta HF0 CO2, karena koefisien CO2 adalah 3, ditambah dengan 4 kali delta HF0 H2O, karena koefisien H2O adalah 4. Berarti ini sama dengan reaksinya sudah, hasil reaksinya kita sudah tulis, dikurangi dengan reaksinya. Reaksinya yaitu C3H8 dan oksigen. Kita tulis min 1 kali delta HF0 C3H8 karena koefisiennya 1 ditambah dengan 5 kali delta HF0 O2. Ya. Kita masukkan nilainya. Delta reaksi sama dengan 3 kali min 393,5 ditambah 4 kali minus 285,8 dikurangi 1 kali min 104 ditambah 5 kali 0. Ya, 0 ini adalah sesuai dengan konsep yang saya jelaskan tadi, bahwa entalpi pembentukan standar unsur bebas adalah sama dengan 0. Dan data yang lain ini kita dapatkan dari soal ya. Kemudian kita hitung 3 kali minus 393,5 adalah minus 1180,5. Kemudian 4 kali minus 285,8 itu sama dengan minus 1143,2. Kemudian 1 kali minus 104 sama dengan 104 kan, karena minus ketemu minus maka jadinya plus 104. Ini tinggal kita jumlahkan semua. Minus 1180,5 ditambah minus 1143,2 kemudian ditambahkan 104, nanti kan hasilnya pasti minus karena ini kan minusnya besar sekali ya. Jadi hasilnya adalah min 2219,7 kJ per mol. Dengan demikian entalpi reaksi untuk pembakaran propana reaksinya seperti ini. Nilai entalpi reaksinya adalah min 2219,7 kJ per mol.
Ya, jadi inilah konsep bagaimana cara menentukan entalpi reaksi atau delta reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita harus pahami dulu konsepnya bahwa entalpi reaksi itu sama dengan sigma entalpi pembentukan standar hasil reaksi dikurangi dengan sigma entalpi pembentukan standar per reaksi. Jadi seperti tadi kita tentukan dulu hasil reaksinya yang mana, kemudian koefisiennya berapa, selanjutnya kita tentukan reaksinya yang mana, koefisiennya berapa. Kemudian nilai koefisien kita masukkan dalam rumusnya. Setelah dapat, kita masukkan nilai entalpi standar yang sudah ditentukan atau sudah diketahui, kemudian kita hitung, kemudian kita dapat hasilnya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk penentuan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke latihan soal. Jika diketahui delta HF0 CO2 sama dengan min 394 kJ per mol, entalpi pembentukan standar untuk CO sama dengan min 110 kJ per mol. Kemudian entalpi pembentukan standar untuk H2O adalah minus 286 kJ per mol. Entalpi pembentukan standar NH3 min 46 kJ per mol. Entalpi pembentukan standar untuk NO min 90 kJ per mol. Maka hitunglah perubahan entalpi pada reaksi berikut. Yang pertama, gas CO2 bereaksi dengan gas H2 menghasilkan gas CO dan uap air atau H2O. Yang kedua, 4NH3 bereaksi dengan 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Ya. Bisa digunakan sebagai latihan soal untuk menguji pemahaman kalian sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh soal sebelumnya. Ya, demikian video pembelajaran kita hari ini. Topiknya cukup singkat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya pada topik materi yang lainnya. Tetap nantikan video menarik lainnya dari channel saya. Tetap berkunjung ke channel ini dan selalu mendukung channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.